Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya sampai juga di sini, yaitu di Desa Sadewata, Kecamatan Lumbung, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Dan ternyata di sini menyimpan sebuah cerita yang sangat yang sangat bersejarah bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di sini terjadi sebuah pertempuran yang sangat sengit antara tentara nasional Indonesia dengan imperialisme Belanda pada zaman dahulu. Nah, di sini ada sebuah monumen perjuangan yang mungkin saja teman-teman belum tahu keberadaannya. Ayo kita ke sana, kita lihat keadaannya seperti apa, monumennya seperti apa, saya akan tunjukkan ke teman-teman semuanya. Oke, kita langsung ke sana ya teman-teman. Nah, sekarang keadaan di sini lagi gerimis nih teman-teman. Nah, ini adalah jalur menuju Susuruk. Kemudian kalau misalkan ini ke bawah, ini menuju ke Desa Sadewata. Karena kendaraan saya ada di bawah. Tadi saya menyimpannya di sana. Nah, untuk monumen perjuangan itu sendiri, nah ada di bagian atas itu. Nah, dari sini hampir kelihatan teman-teman. Sekarang kita maju ke sana, kita melihat keadaan di sana seperti apa. Dan pernah saya dengar bahwa monumen ini hampir tidak terawat. Banyak sekali rumput-rumput gitu tumbuh, kemudian di bawahnya juga belum begitu permanen untuk di tembok. Tapi pas saya kesini sekarang kelihatannya sangat pangling sekali. Kayaknya ini habis diperbaiki atau direnovasi sehingga tampak lebih enak untuk dikunjungi teman-teman. Nah, jalannya ke sini, kita ke atas, ke bagian atas ini, kita langsung ke bagian teratas dari Pak. Langsung ke bagian teratas itu ada bapak-bapak tadi di bawah menyapa ya. Nah, ini tampak cantik sekali teman-teman. Sangat-sangat pangling, ini hampir nggak menyangka seperti ini. Kayaknya masih baru nih diperbaikinya. Di tembok kayak gini. Nah, bentukannya seperti ini, ada semacam relief-relief yang menempel di dinding dari monumen ini teman-teman. Ini di sini ada tulisan Desa Sadewata sebagai salah satu benteng Republik Pancasila perlu terus dilestarikan. Emang begitu ya. Seharusnya begitu karena ini merupakan tempat paling sejarah bagi seluruh bangsa Indonesia. Nah, ini rakyat Sadewata bersama-sama dengan tentara pejuang pelajar mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini relief kedua yang menempel di monumen ini teman-teman. Sekarang kita lihat di bagian ini. Nah, ini adalah bagian yang terpenting. Ini bagian yang terpenting teman-teman. Karena di sini menyimpan barang-barang yang bersejarah sekali nih. Nah, di sini ada velg ya, velg, kemudian ada rantai. Oke, nggak kelihatan karena ini dikunci ya. Ada velg. Nah, ini adalah peninggalan pada saat terjadi pertempuran antara tentara nasional Indonesia dengan tentara Belanda. Ini adalah barang asli dari peninggalan tersebut. Kalau dulu ada bendera merah putih di sini, tapi sekarang mungkin diamankan ya. Oke, kita lanjut ke dinding sebelah sini. Nah, ini ada tulisan rakyat Sadewata bersama-sama dengan tentara pejuang pelajar mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini adalah relief-relief yang menggambarkan perjuangan pada saat itu teman-teman.
Kalau dilihat dari agak kejauhan ini akan terlihat patungnya itu ada di atas. Ada di atas. Nah, ini adalah patung dari Bapak Abung Kusma. Nah, ini adalah seorang pejuang dari sini yang saat itu berjuang melawan dari imperialisme Belanda. Nah, ini patungnya kayak gini nih teman-teman. Oke, kita ke sebelah sini supaya kelihatan ya depannya kayak apa itu ya. Nah, ini sedikit kelihatan karena memang patung itu menghadap ke jalan teman-teman. Kita ke sebelah sini supaya kelihatan mukanya ya. Nah, seperti ini guys. Baru kalau dari sini sedikit kelihatan ya. Jadi patungnya kayak gini, sudah rapi. Kalau pernah dulu saya lewat sini, jadi patungnya ini belum dicat. Sekarang sudah rapi, sudah dicat teman-teman. Nah, bisa jadi pertempurannya itu di bagian bawah sini teman-teman. Nah, di jalan raya ini memang tekstur dari daerah ini adalah menanjak. Jadi mungkin dulunya ini adalah perbukitan yang masih banyak ditumbuhi oleh pepohonan gitu ya. Jadi keadaannya seperti ini ya, mungkin tentara Belanda itu datang dari sana ke sini kemudian dikejar-kejar atau entah gimana keadaan saat itu, tapi bisa jadi ini di daerah sini di bawah pertempurannya itu terjadi. Nah, pertempuran itu sendiri dipimpin oleh Jenderal Umar Wirahadikusuma, kemudian dibantu sama penduduk sini, sama tentara-tentara pelajar, dan mereka bahu-membahu untuk menyerang Belanda pada saat itu teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, saya merasa sangat senang sekali melihat keadaan di sini sudah berubah sama sekali, tidak ada lagi rumput-rumput di depan dan keadaannya sudah bersih dan terawat ya. Untuk teman-teman yang mau datang ke sini memang aksesnya cukup mudah sekali. Dari jalur menuju Balai Desa lurus aja menuju jalur ke daerah Susuru teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau ke sini, karena tempat ini merupakan sangat penting sekali untuk teman-teman ketahui. Sekali lagi silahkan berkunjung ke sini supaya anak muda sekarang jadi tahu tempat ini, karena ini merupakan tolak tolak kursi sejarah perjuangan itu dimulai dari sini, khusus untuk daerah sini teman. Ya, saya senang sekali, merasa gembira gitu ya melihat perubahan ini. Ini baru aja ditanam mungkin ya. Ini dari KKN 17 Sadewata Unsil 2023. Ini mungkin dari anak-anak KKN ya. Kemudian ini dari mana lagi ini? Ya sama ini. Sejarah mencatat kontak senjata antara Belanda dan tentara pelajar tersebut berlangsung sekitar tahun 1947. Kisah heroik kegigihan para pejuang kemerdekaan dalam mempertahankan NKRI terjadi di Sadewata ini. Dengan letak yang tinggi, daerah ini cocok untuk digunakan sebagai pos pengintai pada zaman dahulu. Dari tempat ini, serangan jarak jauh dengan menggunakan mortir maupun kanon dapat dilakukan dengan mudah. Awal kisah diceritakan, Ruyatna Maulana yang dulunya menjabat Kepala Seksi 2 Detasemen Wehrkreis 2 Gunung Sawal yang bermarkas di Cigintung, Mapara, telah mengirim patroli keamanan. Di tengah perjalanan, rombongan patroli keamanan tersebut bertemu dengan patroli Belanda. Dan terjadilah pertempuran yang hebat.
Tiga pejuang pelajar gugur saat kejadian tersebut, Endang Kahroni, Uyum Yusuf, dan Sarifuddin. Beberapa waktu kemudian, patroli Belanda datang kembali dikawal 3 kendaraan brand carrier atau sejenis tank memasuki desa Sadewata. Karena medan jalan yang sempit dan berliku, kendaraannya sedikit terhambat lajunya. Tentara Belanda memaksa rakyat Sadewata untuk membantunya. Tapi masyarakat Sadewata tidak menggubrisnya. Hingga akhirnya ada salah seorang warga yang dirantai oleh pihak Belanda. Keberadaan pasukan Belanda di Sadewata ini segera dilaporkan rakyat ke Datasemen Ruyatna Maulana. Hingga akhirnya Abung Kusman segera memberangkatkan 1 peleton pasukan di bawah pimpinan Letkol Ruyatna Maulana dengan komandan regu yaitu Suroyo. Singkat cerita, pasukan ini segera menuju sebuah bukit yang bernama Kebon Sereh. Di posisi ini sangat ideal untuk melakukan penyergapan terhadap pasukan Belanda. Berikut brand carrier-nya yang saat itu ada di bawah bukit Gunung Gelembung. Dan akhirnya salah satu brand carrier Belanda yang bernama Hever de Paap lumpuh. Rantai putus dan puing-puingnya masih tersimpan di monumen ini. Seperti yang teman-teman lihat tadi. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu video saya pada kesempatan kali ini dengan latar belakang background alam yang begitu indah dan back song suara gergaji. Saya akhiri video ini, terima kasih sudah menonton video ini. Kita jumpa lagi di video mendatang ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.